Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Katanya Rizik Syihab ini akan pulang ke Indonesia. Saya kira nggak usah, Mas Bro. Orang-orang FPI nggak usah repot-repot. Pemerintah Indonesia nggak usah repot-repot. Cabut saja kewarganegaraannya, karena Rizik Syihab ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena memenuhi dua kriteria manusia yang dibenci oleh malaikat, yang dibenci oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Manusia yang suka bikin kerusakan dan permusuhan atau pertumpahan darah. Rizik Syihab beberapa tahun terakhir telah nyata, tidak bisa dibantah, jejak digitalnya tidak bisa dihapuskan. Dia ini telah melakukan kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan sebahagian umat Islam. Dan juga dia ini salah seorang yang suka permusuhan, pertumpahan darah, ngajak perang. Terbukti dari beberapa kasus, sampai berani menuduh Jokowi PKI, PDIP PKI, menuduh kebangkitan PKI, tetapi sampai sekarang tidak ada satupun yang berani menunjukkan markasnya di mana. Malah menuduh kepada PDIP, kan sableng. Yesus, bidannya siapa? Mengorek-ngorek agama lain, padahal dia sendiri tidak paham agama dia yang dia sanding. Dalam Al-Quran sudah jelas, Mas Bro. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi masalah pertentangan antara Yesus dan Nabi Isa, orang Islam dan orang Kristen, sudah tidak pantas lagi untuk diperdebatkan. Karena dalam Al-Quran sendiri sudah ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dengan kata lainnya, kita ini ke depan harus berbineka tunggal ika, saling asah, saling asih, saling asuh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tidak saling sikat, tidak saling sikut, tidak saling sakiti, tidak saling panjak, tidak saling tonyok, berangkulan, berpelukan, seperti Teletubbies. Jangan menjadi tolol abis, tetapi kita ini harus jadi Teletubbies. Banyak senyum, banyak pelukan, berkasih sayang, saling asih, saling asah, saling asuh, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Harus satu hati, satu pemikiran, satu lisan, dan satu perbuatan. Tetapi Rizik Syihab mencederai semua itu. Doyan permusuhan, ngajak perang, mencaci maki kepada agama lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dilaknat oleh Rasulullah SAW karena jelas. Dan ini jelas, Mas Bro. Man salmal muslimuna min lisani wa yadihi. Rasulullah SAW bersabda, man salmal muslimuna min lisani wa yadihi. Umat besar Muhammad Rasulullah SAW itu adalah umat yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Sedangkan kita tahu sendiri Rizik Syihab ini beberapa tahun terakhir ini lisan dan tangannya sangat menyakiti orang lain. Saya mau tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yakinkah Rizik Syihab ini umat besar Muhammad Rasulullah SAW ketika tangan dan lisannya begitu sangat menyakiti orang lain? Dan semua yakin dia ini tidak termasuk dalam kriteria umat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran sudah jelas, Mas Bro. Dalam Al-Quran sudah jelas. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat jahat, yang hatinya jahat, yang pemikirannya jahat, yang lisannya jahat, yang perbuatannya jahat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pikirkan, renungkan, pahami.
Rizik Syihab ini beberapa tahun terakhir kita semua mengetahui hatinya begitu jahat, pemikirannya begitu jahat, lisannya begitu jahat, perbuatannya begitu jahat. Dalam bahasa yang sederhana, dia ini telah sukses mencetak manusia brengsek, manusia jahat, yang hatinya jahat, yang lisannya jahat, yang pemikirannya jahat, yang perbuatannya jahat. Jadi sangat tidak mungkin Rizik Syihab akan melakukan revolusi otak, revolusi akhlak. Mustahil. Pendukungnya kebanyakannya akhlaknya pada bejat. Bahkan dia sendiri akhlaknya pun bejat. Tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak percaya, lihat rekam jejaknya. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Manusia-manusia brengsek, manusia-manusia jahat yang diciptakan oleh Rizik Syihab ini. Kita semua tahu, Bu, Pak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air sebutannya. Kalau dulu disebutnya itu kampret. Kalau sekarang kampretnya sudah pakai peci, sudah mengibar-ibarkan bendera tauhid, sudah pakai jenggot, sudah berpoligami. Kampretnya berubah. Jadi kampret dari gurun, disingkat kadrun. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Manusia-manusia brengsek ciptaan Rizik Syihab ini. Yang hatinya brengsek, yang pemikirannya brengsek, yang lisannya brengsek, yang perbuatannya brengsek. Yang pemikirannya suka kebalik-balik. Yang baik disangka buruk, yang buruk disangka baik. Ini dulunya disebut kampret. Sekarang, karena udah pakai peci, berjenggot, berpoligami, sing-sing teriak takbir saat di jalanan, tergolong PA 212, berubah, bereinkarnasi, berevolusi menjadi kadrun, kampret dari gurun. Otaknya kebalik-balik, tapi pakaiannya ala gurun, gitulah maksudnya. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Cukup banyak orang yang sudah jadi kadrun, kampret dari gurun. Sudah saatnya Gus AA melakukan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Repo dan repa. Dengan alat yang bernama The King of Science. Kalau saya jelas, Mas Bro. Tujuannya melakukan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Revolusi otak dan revolusi akhlak. Kendaraannya apa? The King of Science. Jelas. Kalau Rizik Syihab mau melakukan revolusi otak, kendaraannya apa? Gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, berkebohongan, sama aja dengan bohong. Rizik Syihab dan kawan-kawan ini ingin melakukan revolusi negara. Mengganti Pancasila dengan khilafah, mengganti UUD 1945 dengan khilafah, mengganti sistem dengan khilafah. Jadi jangan mau dibodohi, dibohongi. Ya, Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jangan mau dibohongi dan dibodohi oleh orang-orang yang bodoh dan selama ini terkenal sebagai pembohong. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tetapi Allah balas tipuan mereka, Allah hancurkan mereka. Yang terdekat saja, Bu. Yang terdekat dengan yang jauh-jauh. Kemarin demo buruh. Terbongkar semua kebusukan mereka. Terbongkar semua kejahatan mereka. Dan yang terakhir, kemarin-kemarin, si Sigit Nur. Terbongkar segala kejahatan dan kebusukan Sigit Nur dan Refli Harun, juga Rocky Gerung. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air mau tahu, tiga manusia brengsek yang paling berbahaya saat ini. Yang pertama, Sigit Nur. Yang kedua, Refli Harun. Yang ketiga, Rocky Gerung. Ketiga-tiganya semuanya siap masuk hotel Prodeo. Tinggal ketegasan pemerintah. Berani nggak menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena jika pemerintah membuat mereka ini ke bawah hukum, Sigit Nur ke bawah hukum, Refli Harun ke bawah hukum, lalu Rocky Gerung ke bawah hukum, kemarin ketua PA 212 ke bawah hukum, Tengku Zulkarnain bikin hoax ke bawah hukum, Rizik Syihab ke bawah hukum, maka Indonesia menjadi suriah, hanya tinggal waktunya saja. Jadi jangan salahkan kalau ke depan setiap suku, agama, ras, dan golongan angkat senjata untuk membasmi manusia brengsek hasil ciptaan Rizik Syihab yang bernama kadrun, kampret dari gurun. Saya yakin pemerintah bisa menegakkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kini sudah jelas siapa Rizik Syihab.
Saya bahas sengaja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika dia ingin melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, maka dia ini tidak pantas untuk melakukan gerakan revolusi akhlak. Karena akhlak dia ini sudah menginjak-injak Al-Quran dan Sunnah. Artinya, sudah mengecewakan malaikat, sudah mengecewakan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, sudah mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mengecewakan umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.